Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas dari Produksi Mahasiswa dari Produksi Digital Universitas Indonesia. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita, itu salah satu pengguna dan sekian bayar. Saya jelaskan dulu tentang apa sih BINDA atau kepanjangannya itu financial technology adalah salah satu adalah sebuah pembayaran digital atau sistem teknologi pembayaran digital di mana di mana kita atau pengguna itu membayar secara digital, baik itu membayar mereka ataupun membeli membeli segala sesuatu, tapi itu menggunakan layanan digital. Itu misalnya mungkin teman-teman sudah pakai Dana, CPP dan lain sebagainya, itu salah satu dari itu. Nah, di sini bersama saya saya akan buat dari salah satu narasumber yaitu pengguna bisa kita ceritakan sedikit tentang bersama mata kepentingan dan Asia Tenggara. Baik, perkenalkan nama saya Adina dan saya mahasiswa aktif di salah satu Hyundai yaitu Hyundai. Dan untuk tugas saya yaitu tahun ini menginjak bulan kegiatan kampus. Ini sejak kapan kita mulai ini pakai layanan pembayaran digital? Jadi saya menggunakan layanan pembayaran itu sejak saya mulai bekerja di untuk Universitas Hyundai. Apa alasan utamanya ini beralih dari pembayaran tunai ke non tunai? Jadi salah satu alasan saya beralih ke pembayaran tunai ke non tunai yaitu karena untuk pembayaran non tunai itu lebih lebih tidak terlalu rumit dan biasanya bisa bertransaksi meskipun tidak ada uang dipegang, yang penting ada modal kuota dan aplikasi wallet yang tertentu. Kalau boleh tahu apa yang paling sering pakai pembayaran digital? Untuk pembayaran digital yang sering saya pakai itu seperti aplikasi Dana dan ShopeePay. Kenapa alasan saya ini pilih Pak ada temannya kah atau ada kemudahan atau pikirnya tentang Aplikasi ShopeePay alasan saya memilih untuk menggunakannya yaitu karena di aplikasi ShopeePay ini biasanya kalau mau isi saldo itu tidak ada biaya adminnya, dan misalkan kalau mau beli pulsa itu ada diskonnya. Nah, biasanya dalam situasi apa itu yang paling sering terpakai untuk pembayaran digital? Baik, jadi saya menggunakan pembayaran digital itu untuk membeli paket seperti paket pulsa ataupun paket data. Pernah kini alami kesulitan tentang pada saat pakai kini layanan pembayaran digital itu apakah ada pernah kayak ya ada sulit ada situasi yang mengganggu gitu saat pakai ini. Oke, baik, untuk kesulitan saya saat menggunakan layanan pembayaran digital itu mungkin ada di kendalanya internet itu agak lambat, jadi lambat juga masuk ke aplikasi yang seperti ShopeePay. Mungkin sejauh ini masih itu yang saya rasakan. Baik, kalau boleh tahu fitur apa yang paling sering kita pakai di selain pembayaran kayak fitur top up kah, transfer, investasi atau pinjaman dan lain sebagainya? Untuk fitur yang bukan sering sih tapi pernah, salah satunya itu saya pernah transfer itu saya juga pernah melakukan
menurut Anda ini seberapa penting untuk keamanan transaksi itu pada saat menggunakan pembayaran? Jadi menurut saya itu keamanan transaksi bagi pengguna itu sangat penting karena misalkan saja si pengguna ini mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan, tentunya hal tersebut menjadi pengalaman yang buruk dan bisa saja si pemakai fintech ini kayak beralih ke pembayaran digital lain yang lebih aman. Mulai tentang keamanan transaksi, pernah kita merasa khawatir tidak tentang kebocoran data kah atau penipuan saat bertransaksi ini? Tentunya sih setiap melakukan transaksi pasti ada rasa khawatir lah dalam proses tersebut karena akan tetapi alhamdulillah saya belum pernah mengalami kebocoran, tapi kalau merasa khawatir masih ada lah rasa itu dalam diri saya. Baik, tentang keamanan tadi, menurutnya ini bagaimana pendapatnya tentang verifikasi berlapis kan di dalam penjualan kan biasanya ada PIN, OTP, dan sejarah itu. Kalau contohnya di aplikasi Shopee Pay, kalau mau melakukan pembayaran itu ada yang biometriknya kayak satu jari. Nah, tentunya hal itu sangat membantu. Setelah menggunakan video itu ada apa manfaat utamanya Anda rasakan setelah menggunakan layanan ini yang menggunakan? Ketika saya ingin membeli pulsa, saya tidak perlu lagi datang ke toko counter, saya bisa langsung membeli lewat aplikasi. Pernah gini kayak Anda merasa lebih hemat kah dengan promo atau cashback dan lain-lain? Ya, ada promonya atau cashbacknya, dan tentunya hal tersebut itu memberikan keuntungan kami para pengguna. Pernah juga, apakah kita ini pernah alami tentang transaksi gagal dan bagaimana penyelesaiannya? Pengalaman transaksi gagal sampai saat ini saya belum mengalami. Menurut Anda, apa kira-kira kekurangan dan tantangannya dalam menggunakan pembayaran digital? Walaupun dianunya adanya atau bagaimana, dan itu menjadi salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi pelanggan konsumen untuk mempertimbangkan menggunakan aplikasi itu. Biasanya dalam situasi apa itu kita pakai uang tunai meskipun sudah ada opsi pembayaran digital? Menggunakan uang tunai mungkin untuk kebutuhan sehari-hari ya, kayak membeli ke toko raya itu saya masih menggunakan uang tunai. Ini pernah tidak Anda alami kesulitan karena becak ini pembayaran digital? Maksudnya ada memang beberapa toko yang memang tidak menerima pembayaran digital. Kadang juga saya merasa kalau merasa kesulitan kalau si tokonya itu tidak menerapkan pembayaran digital, karena di rumah saya itu agak jauh dari Indomaret ataupun Alfamart kan. Kalau mau bayar biasanya kita ke situ. Biasanya kalau ya fitur atau layanan apa yang biasanya mau dilihat di platform pembayaran digital banyak, kira apa ini fitur layanan yang diperlukan? Mungkin sudah cukup karena saya rasa fiturnya sudah cukup lengkap. Kira-kira apakah Anda ini tertarik untuk mencoba layanan fitur lain seperti investasi atau pinjaman digital? Daripada investasi karena kita bisa mendapat keuntungan dari investasi.
Baik, kira-kira untuk saran-sarannya para pengembang fintech yang ada di luar sana agar pengalaman penggunanya ini lebih baik gitu. Oke, mungkin saran-saran saya yang pertama di keamanan, jika keamanannya masih kurang mungkin bisa ditingkatkan. Kemudian yang kedua yaitu saran saya itu adakanlah itu cashback kalau kalau begitu kebanyakan atau Baik. Jadi investasi brutal ini kita serius, memang sudah serius sekali ya pakai tes seperti ini, dan bagaimana anda menjalankan ini. Oke, jadi mungkin ini bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-temannya yang telah kita memilih untuk diwawancara. Kita saya tutup dengan bila itu bermanfaat, pasti benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.